Selamat petang. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan memulai kebaktian kita, namun sebelum itu saya mengingatkan kembali lagi untuk saudara-saudari yang membawa handphone, bisa mematikan atau mensayangkan handphonenya agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Mari kita mulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. Kita bersatu teduh. Dengarlah firman Tuhan dari Roma 16 ayat 27 sebagai landasan kebaktian kita. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Pujian pertama kita 165. Sudahkah kau disucikan darahnya? Pujian 165, kita bangkit berdiri. 165, 165. Sudahkah kau bersandar pada Yesus, disucikan oleh darahnya, dan peroleh hidup baru barananya? Bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih? Pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Relakah kau tempuh jalan bahaya, bersandarkan pada darahnya, dan berharap Ia memeliharamu? Bersandarlah pada darahnya. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih? Pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Tanggalkan pakaian najis lamamu, bersandarkan pada darahnya. Darahnya diberikan cuma-cuma, bersandarlah pada. Sudahkah darahnya membasuh kau menjadi bersih? Pakaianmu akan seputih salju, disucikan oleh darahnya. Mari kita tetap berdiri dan kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa pencipta langit dan alam semesta, Bapa yang menciptakan kami menurut gambar dan rupa-Mu, dan kami sebagai dan Adam, manusia pertama yang telah jatuh ke dalam dosa, di mana gambar rupa-Mu telah menjadi lenyap dan hilang
karena dosa. Namun karena Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dan hidup sempurna untuk kami dilayakan untuk datang di hadapan-Mu hari ini. Kami ingin menyerahkan ya Bapa untuk segala kebaktian kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati dari awal sampai akhirnya, dan kiranya setiap item dari kebaktian ini berkenan di hadapan-Mu. Dan kami tidak lupa juga mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, sehingga dosa kami tidak menghalangi segala yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk. Selanjutnya kita akan membuka Alkitab kita yang kita bisa lihat dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 1 sampai 3. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 1 sampai 3. Karena hanya 3 ayat kita akan baca secara bersama-sama. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 1 sampai 3. Sudah dapat semua? Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Dari Paulus, oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan, dan kita akan diberkati oleh Tuhan ketika kita membaca, merenungkan, dan melakukannya. Sebagai respon, kita akan menyanyikan pujian lagi 217. Ingat akan nama Yesus. 217 217. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama yang menghiburkanmu kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Indahlah namanya, pengharapan hidupku.
Indahlah namanya, kesukaan yang bakar. Indah harum nama Yesus, ku suka menuturkan. Ku beroleh penghiburan dan jantungku bergemar. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakar. Mari saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga, kita akan menghafal selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Nanti di kali ketiga kita akan coba tanpa melihat. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. 1 Korintus 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sekali lagi 1, 2, 3. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita ambil waktu sejenak untuk menghafal ayat ini. Oke, kita coba sama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita bersyukur atas ayat hafalan kita. Selanjutnya kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan bentuk persembahan. Kita akan iringi dengan pujian nomor 22. Pujian nomor 22. Kita hanya akan menyanyikan ayat pertama, ketiga, dan keempat. 1, 3, dan 4. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Jantungku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyakan olehnya. Beri padaku sukacita, jantungku dicerahkan. Ayat ketiga. Sumber berkat, pohon rahmat, anugerahnya kekal. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara, hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakar. Bintang fajar memuji Dia
dan manusia berpadu dengan kasih yang meminta kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku. Riung riang membawaku dalam kidung yang menang. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sekali lagi mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa sumber berkat kami yang memberkati kami dengan segala kelimpahan berkat jasmani maupun rohani, kami datang lagi sekali lagi untuk menyembah Engkau dalam bentuk persembahan. Kami bersyukur untuk atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, dan kami memohon kiranya Engkau yang menerima persembahan kami yang kami telah berikan dengan rela dan sukacita. Dan kiranya Engkau memberkati setiap kami yang telah memberikan memberikan persembahan ini dengan rela dan sukacita. Dan kiranya Engkau juga pakai uang ini untuk memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Anak-anak bisa menuju ruang sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh pengabar Injil Rudikus, dan tema yang akan disampaikan adalah dari Yesus, oleh kita, untuk Yesus. Pada hambanya dipersilakan. Malam, saudara-saudari kasih dalam Tuhan, kita bersyukur di mana Tuhan sudah memimpin langkah kita sampai di sini untuk berkebaktian matahari terbenam. Saya pengen share tentang keadaan anggota gereja yang ada di Siantan. Minggu lalu saya ke Siantan, dan di Siantan uniknya dari awal sampai akhir itu menggunakan bahasa HK kebaktiannya. Dan menanggapi informasi dari penginjil Ajin ataupun penginjil Mung En mengatakan bahwa di Siantan sekarang lagi marak yaitu orang-orang dari gereja sesat saksi Yehova. Mereka mendoktrin orang-orang Kristen di sana, dan begitu banyak saya mendengarkan anggota gereja kita juga didoktrin oleh mereka. Dan karena itu, minggu yang lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya singgung tentang ajaran sesat saksi Yehova. Dan minggu ini saya juga melihat bahwa Pendeta Peter juga membagikan firman Tuhan tentang bagaimana jika ada orang yang datang ke depan kita dan tidak mengakui Yesus datang sebagai daging, itu adalah ajaran sesat. Nah, ini sekilas info dari anggota gereja yang ada di Siantan, dan kita berdoa untuk mereka supaya mereka di sana tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang sekarang marak di tempat mereka. Karena akhir zaman sudah dekat, begitu banyak ajaran-ajaran yang sesat
Nah, akhir zaman itu dimulai ketika Yesus menjelma menjadi manusia. Dan hal ini juga terjadi di gereja Korintus. Bagaimana ketika Rasul Paulus, ketika dia meninggalkan gereja Korintus dan terjadi begitu banyak permasalahan, begitu banyak perpecahan kelompok-kelompok yang ada di dalam gereja tersebut. Nah, oleh karena itu, Rasul Paulus berbeban ya untuk menuliskan surat ini ketika dia berada di gereja Efesus, dan surat 1 Korintus ini ditujukan untuk mereka ya, anggota-anggota gereja yang sedang dalam arti bermasalah dalam gereja tersebut. Nah, kita lihat di sini. Surat 1 Korintus ya ditulis oleh Rasul Paulus. Kita melihat bahwa Korintus adalah sebuah kota yang besar pada waktu zaman Rasul Paulus di Yunani. Nah, kota ini disebut adalah kota metropolitan. Begitu besarnya, dan di situ banyak terdapat orang-orang yang intelek. Artinya mereka di sana banyak orang-orang yang mengenyam pendidikan tinggi. Bukan hanya itu, mereka juga kota yang kaya. Seperti sekarang, tidak jauh-jauh, negara Singapura. Begitu banyak orang-orang yang intelek. Begitu sejahteranya negara Singapura. Saya rasa negara Asia Tenggara yang paling makmur adalah negara Singapura. Karena negara Singapura, kalau kita mau lihat perekonomiannya, itu tidak mudah goyang. Walaupun krisis, walaupun di dunia terjadi krisis ekonomi, tetapi negara Singapura tetap kuat. Nah, itulah gambaran sebuah negara yang kuat, baik secara intelektual dan juga secara materi. Inilah yang terjadi di Korintus, kota yang besar, kota yang metropolitan. Nah, tetapi kebejatan secara moral di situ pun hebat. Semakin besar kota itu, maka kemerosotan moral semakin besar. Karena orang-orang sudah berpikiran bebas. Orang-orang tidak mengandalkan Tuhan dalam pola pikir mereka. Contohnya, negara Jerman. Siapa yang tidak tahu negara Jerman? Terutama kalau orang suka bola ya, sepak bola itu Bayern Munchen, Bayer Leverkusen, itu di situ semuanya. Dan bintang-bintang sepak bola itu di Jerman juga banyak sekali. Saya pernah ingat namanya Bierhoff. Itu kalau dia tanduk bola itu hebat sekali. Itu zaman-zaman dulu. Nah, di Jerman terjadilah reformasi dari Martin Luther. Dari gereja Roma Katolik, Martin Luther mereformasi, keluar dari gereja Roma Katolik dan membentuk gereja Kristen. Tetapi apa yang terjadi sekarang di Jerman? Disitulah ya mula-mula ajaran liberalisme muncul dari Jerman, dan begitu banyak ajaran sesat di sana. Sehingga ya kalau kita melihat di Jerman, salah satu negara yang melegalkan ya, gereja memberkati kaum homo, kaum lesbi di gereja. Begitu bejatnya zaman sekarang, sehingga gereja pun terkontaminasi dengan hal-hal yang demikian. Melegalkan homo, melegalkan lesbi, dan juga banyak ya gender-gender yang kita tidak ketahui. Ada transpuan lah, ada begitu banyak lah pokoknya, yang bukan hanya 2 gender. Nah, semakin orang maju dalam hal-hal keduniawian, maka semakin merosotlah moral manusia. Nah, ini terjadi di gereja Korintus. Nah, dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 19,
Dan juga dalam Kisah Para Rasul pasal 18, ketika Rasul Paulus mengadakan perjalanan misi yang kedua, dia mendapat berita bahwa orang-orang di gereja Korintus sudah tidak lagi mempunyai kasih yang mula-mula, sudah tidak lagi memegang doktrin yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus di sana pernah menjadi gembala selama 1,5 tahun. Dan ketika dia meninggalkan gereja itu, maka gereja itu seperti domba tidak bergembala. Kacau. Mereka membentuk kelompok-kelompok. Aku ini kelompok Paulus. Aku ini kelompok Apolos. Aku ini kelompok ini dan itu. Dan ada juga yang mengatakan, aku kelompok Yesus. Mereka saling bersaing. Mereka saling mau memegahkan diri, saling menonjol. Nah, jemaat di sana rata-rata itu terdiri dari orang bukan Yahudi. Artinya mereka adalah orang-orang yang tidak bersunat masuk ke dalam agama orang Yahudi, atau mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Latar belakang mereka adalah penyembah berhala. Sehingga latar belakang mereka mempengaruhi kehidupan mereka walaupun mereka sudah menjadi orang percaya. Nah, itu sangat berbahaya, saudara-saudara. Saya percaya kita di sini punya banyak latar belakang kan? Ya, kita dari orang keluarga tidak percaya, ada yang dari latar belakangnya, pekerjaannya, ini, itu. Tetapi ketika kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, kelakuan, segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kita tinggalkan. Terutama untuk orang Tionghoa ya. Susah sekali meninggalkan adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya kadang-kadang heran loh dengan mereka yang mengaku percaya pada Yesus tapi masih percaya dengan tahayul-tahayul. Banyak sekali, terutama di gereja-gereja Tionghoa juga begitu banyak, sehingga kadang-kadang ya hamba Tuhannya nggak berani langsung nembak loh. Dia takut jemaatnya lari. Ada gereja yang oke lah, yang tidak, saya tidak menegur secara keras, takut nanya anggota gerejanya lari karena di mimbar mengabarkan firman Tuhan yang sesungguhnya. Nah, mereka backgroundnya penyembah berhala. Dan banyak sekali persoalan di gereja Korintus. Gereja manapun, walaupun gereja itu sudah mapan, pasti punya permasalahannya masing-masing. Nggak ada gereja yang nggak punya masalah. Walaupun kita melihat gereja itu dari luar, wah, megah, kokoh, dan terstruktural. Baik pendeta, penatua, diaken, semua pos-pos diisi dengan baik, semua ada pekerjanya, terorganisasi dengan baik. Di sana pun ada masalah, cuman kita nggak tahu aja. Kadang-kadang kita melihat dari luar, wah ini gereja ini bagus. Kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Kalau kita masuk, kita baru tahu. Nah, orang dari luar ya bisa melihat dari luar, tetapi kalau dia masuk ke dalam, dia baru tahu apa yang terjadi. Nah, gereja Korintus, gereja megah. Saya percaya gereja megah karena di situ adalah kota metropolitan, pusat ekonomi, intelek, banyak orang intelek, dan secara materi mereka adalah gereja kaya. Tetapi justru di dalam gereja itu terjadi banyak masalah. Paulus sebagai gembala sidang yang pernah mengembalakan gereja Korintus terbeban untuk menuliskan surat kepada gereja Korintus sebagai satu teguran kasih, sebagai peringatan kepada mereka bahwa mereka harus kembali kepada Injil yang murni. Kenapa saya katakan teguran kasih?
Karena ketika kita menegur seseorang, kita mau menunjukkan kelemahannya, disitulah kelemahan kita sebenarnya. Tetapi ketika kalau kita mau menegur orang dengan kasih, itu adalah suatu ketulusan dari orang itu. Jadi kita melihat Paulus merasa terbeban menegur gereja Korintus. Kalau kita belajar secara keseluruhan, karena kita hanya belajar dari pasal ayat pertama sampai yang ketiga, itu hanya merupakan salam. Nanti kita akan belajar minggu demi minggu tentang apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja di Korintus. Nah, ciri khas dari surat Paulus, dia memulakan dengan salam. Ini baik ya. Di sekolah, di SD Kristen Kalvari, kita ajarkan bagaimana harus ketemu dengan guru, harus salam sapa. Ketemu dengan orang yang lebih tua, harus memanggil dengan panggilan yang sopan. Paulus juga demikian. Ketika dia menyapa gereja Korintus, dia memulai dengan salam. Salam yaitu salam yang khas dari surat-surat Paulus adalah dari siapa dulu dan kepada siapa. Kalau kita kan beda ya, kadang-kadang kepada, kalau dalam kop surat itu kan kepada baru di bawah dari kan. Nah, ini tidak. Dari siapa dulu, untuk siapa. Nah, di sini juga diuraikan, ada disinggung tentang nama Sostenes. Siapakah itu Sostenes? Ya, tidak banyak catatan tentang Sostenes, tapi kita tahu dia adalah ya seorang rekan kerja Paulus. Dia adalah pemimpin sinagog di Korintus, pemimpin rumah ibadah di Korintus. Oleh karena itu, Rasul Paulus menggandeng nama Sostenes sehingga peran Sostenes tidak terputus. Oh, jangan, inilah bentuk dari kerendahan hati dari Rasul Paulus. Dia menulis kepada jemaat di Korintus, tapi dia menggandeng nama Sostenes sehingga Sostenes ada muka. Seperti itu kan? Nah, kadang-kadang ya kita kadang-kadang kita tidak, kalau Hakka bilang tuh moca nyingkaimnya nah. Tidak menghormati orang itu. Sehingga kita waktu menyampaikan tuh ya, sepertinya dia ini orang yang tak berguna gitu. Itu seperti itu. Paulus tidak seperti itu loh. Walaupun dia punya otoritas, dia seorang gembala sidang, dia seorang rasul. Ketika dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus, dia menyertakan nama Sostenes karena dia menghormati Sostenes sebagai kepala rumah ibadat di situ. Nah, dikatakan sini Paulus menegaskan di sini bahwa dia adalah seorang rasul dari Yesus Kristus. Kalau kita mau lihat syarat-syarat jadi rasul itu, harus pernah bertemu muka dengan muka dengan Yesus. Kalau kita lihat ya, 12 rasul ketemu dengan Tuhan Yesus. Paulus bagaimana dia ketemunya? Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada Paulus ketika Paulus sedang berkobar-kobar, berapi-api untuk menangkap orang-orang Kristen ketika dia berjalan ke Damsyik. Paulus itu dia adalah seorang penganiaya dulunya ya. Penganiaya orang-orang Kristen. Kenapa dia bisa menganiaya? Karena berita bohong yang diciptakan oleh pemimpin agama orang Yahudi yang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-murid, bukan bangkit. Sehingga ketika dia mendengar bahwa orang Kristen yakin bahwa Yesus bangkit dari kematian, dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias, maka Paulus tidak terima. Dikatakan dia adalah orang yang sangat fasih dengan Alkitab Perjanjian Lama, tetapi dia tidak melihat intisari Perjanjian Lama.
Orang-orang Yahudi berharap ya bahwa ketika Mesias datang membebaskan mereka dari penjajahan, yaitu penjajahan dari orang-orang Roma. Padahal kalau kita mau baca bahwa ketika Mesias datang, dia mau membebaskan kita dari penjajahan dosa, bukan penjajahan secara secara fisik. Inilah orang zaman sekarang selalu memandang hal-hal yang terlihat oleh mata, hal-hal yang secara hal-hal yang dapat dirasakan, tapi hal-hal rohani mereka tidak merasakan, tidak peka dengan hal-hal yang bersifat rohani. Nah, inilah orang-orang Yahudi. Dan ini juga terjadi kepada Rasul Paulus. Padahal, ya, boleh dibilang dia adalah ahli perjanjian lama. Dia berguru dengan Gamaliel. Dia sangat mengerti perjanjian lama, tetapi mata rohaninya belum terbuka. Banyak orang yang sekolah tinggi, banyak orang yang mengerti filsafat, banyak orang yang belajar kitab suci, tetapi pada akhirnya dia tidak percaya Yesus. Karena yang ada hanya di otaknya saja. Dia tahu, oh ini bagian mana, oh apa penjelasannya, tapi dalam hatinya dia nggak nerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, itu yang berbahaya. Paulus salah satu orang yang seperti itu. Tetapi Yesus mau pakai ini Paulus. Dia tahu Paulus orang yang intelek. Dia tahu Paulus ini orang yang gigih, orang yang pantang menyerah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mau pakai Paulus untuk menyebarkan Injil kepada orang-orang yang tak bersunat. Karena ke-11 rasul itu dikhususkan untuk orang-orang Yahudi. Apakah Injil hanya untuk orang-orang Yahudi? Tidak. Injil untuk semua manusia. Dan Tuhan Yesus mengkhususkan Paulus untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang tak bersunat, kepada orang-orang bule, kepada orang-orang Asia yang tak bersunat, sehingga Injil dapat disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Paulus waktu itu dia begitu berapi-api. Dikatakan kalau dia berjumpa dengan orang yang tak percaya Yesus, kalau dia berjumpa orang yang percaya Yesus, dia akan tangkap, dia akan memasukkan dia ke dalam penjara. Oleh karena itu dia meminta surat kuasa dari imam besar. Pada waktu itu di Yerusalem, dia membawa surat itu, dia akan menyampaikan kepada pemuka agama Yahudi di Damsyik, sehingga dia mau menangkap orang-orang yang percaya Yesus. Tetapi ketika dia belum menangkap, dia ditangkap oleh Tuhan Yesus. Inilah kisah hidup Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus sekali lagi menegaskan bahwa dia dipanggil oleh Yesus Kristus untuk menjadi rasul. Dia dipakai oleh Yesus untuk mendirikan gereja. Dia dipakai oleh Yesus untuk menulis kitab perjanjian baru sebagian. Nah, kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita adalah orang pilihan. Bukan hanya Paulus orang pilihan, kita juga orang pilihan. Kita seharusnya merasa sangat terhormat, adalah sebuah privilege kita, ya, untuk menjadi orang pilihan. Karena di dunia ini begitu banyak orang, 7 miliar. Kenapa Yesus mau pilih kita jadi orang pilihan? Kenapa dia mau selamatkan kita? Bukan apakah kita lebih baik daripada orang lain? Apakah kita lebih pintar daripada orang lain? Tidak. Dia memilih kita sesuai dengan kehendaknya. Itulah rahasia yang tidak akan pernah kita tahu. Pemilihan Tuhan. Kenapa bisa pilih kita, pilih itu? Kenapa tidak bisa pilih orang lain? Itu semua sesuai kehendak dia. Itu dalam kuasa dia.
Nah, dan kita dipilih untuk menjadi saksi dalam dunia ini. Pemilihan dari Yesus. Dan kita mengemban amanat agung dari Tuhan Yesus. Siapa yang menjalankan itu? Ya oleh kita yang menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus, menjadikan semua bangsa muridnya. Masalahnya, pernahkah kita kabarkan Injil kepada orang lain? Pernahkah kita membuka mulut untuk mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat? Atau kita menjadi orang yang berat mulut? Artinya kita susah untuk bicara, seperti Musa yang tak fasih dalam hal berbicara. Tuhan bisa kirim Harun. Memang terkadang ada orang yang memang pribadinya memang susah untuk public speaking ya, susah untuk berkomunikasi dengan orang. Tapi kita juga dapat memberitakan Injil dengan cara lain. Dengan apa? Dengan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, sehingga ketika orang lain melihat hidup kita, dia melihat Yesus. Ini yang tercermin dari Paulus. Ketika Paulus sebelum percaya Tuhan Yesus, dia adalah seorang yang penuh ambisi. Dia terpandang dalam kumpulan orang-orang Yahudi karena dia adalah murid dari guru besar Gamaliel. Siapa yang tak kenal dia? Dia orang Farisi. Dia dari Tarsus. Tiba-tiba dia menjadi seorang yang rela menderita. Jadi seorang yang rela dianiaya. Jadi seseorang yang rela untuk menanggung beban pelayanan. Kita lihat bahwa Paulus menegaskan dirinya, dia adalah Rasul Yesus Kristus yang mengemban tugas amanat agung untuk memberitakan Injil, dan dari Sostenes saudara kita. Jadi sering ya Pendeta Peter mengatakan bahwa kita ini bersaudara, bukan bersaudara secara lahiriah, tapi secara rohani kita bersaudara, karena kita adalah putra-putri Allah, anak-anak Allah, sehingga kita mempunyai satu Bapa, dan kita adalah saudara-saudari. Dan siapa saudara tertua kita? Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu di ayat 2 mengatakan kepada gereja Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Jadi orang-orang yang berdosa dapat kudus karena mereka percaya Yesus. Orang-orang berdosa dapat kudus karena disucikan oleh darah Yesus. Darah manusia tuh banyak kontaminasinya ya. Kenapa? Karena ketika orang donor darah, dia nggak langsung loh ke orang itu. Dia harus di screening dulu di PMI kan. Tapi darah Yesus murni. Hanya darah Yesus yang dapat mencucikan dosa kita. Darah yang tak berdosa. Artinya darah dari orang yang tak berdosa, yang dapat mencucikan kita, menguduskan kita dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Kita ini santa-santo loh. Kita orang-orang kudus. Dikuduskan oleh siapa? Oleh darah Yesus. Dikuduskan oleh Yesus. Sehingga kita dapat menjadi contoh untuk orang-orang yang belum percaya Yesus. Nah, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan juga Tuhan kita. Artinya ketika orang percaya Yesus, walaupun di berbagai tempat, kita adalah saudara-saudari seiman. Dan di sini dikatakan ketika kita hidup kudus, kita harus memberi contoh, memberi kesaksian kepada orang-orang yang belum percaya. Hidup itu ya di dunia ini, kalau hanya untuk kesenangan dunia,
maka sia-sialah hidup kita. Nggak ada artinya kalau hanya untuk kesenangan dunia ya. Saya tidak mengatakan bahwa hidup di dunia itu nggak perlu senang-senang, nggak. Perlu kadang-kadang kita vacation kan, kita bertamasya, ya kita memanjakan diri kita. Ada yang berkeluarga kan, pergi ke bioskop nonton lah. Ada yang punya anak, bawa anak jalan-jalan, perlu. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya berfokus ke dunia ya, tetapi kita harus memandang hidup kita dari segi rohani juga. Secara physically, secara material, mungkin kita berkecukupan. Tetapi kalau dalam rohani kita masih miskin tentang Yesus, kita tuh orang miskin di depan Yesus. Miskin rohani. Nah, inilah yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kamu kaya, kamu kota yang besar, kamu mempunyai segala sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi kamu miskin secara rohani. Kamu mementingkan hal-hal yang bersifat fisik saja, saling berkelompok, kelompok A, B, C, D. Ya, di gereja kita tuh tidak boleh ya menganggap diri kita tuh lebih penting daripada orang lain. Sehingga kita membuat kelompok, satu kelompok ini orang kelompok A, kelas A. Oh, ini orang kelompok B, kelas B. Sehingga yang kelas A tidak mau bergaul dengan kelas B. Tidak boleh seperti itu, nanti akan timbul perpecahan, timbul kecemburuan. Sehingga kita merasa, ini di gereja ini bukan hanya untuk bukan kita punya gereja lah, kayaknya untuk kelompok inilah. Jadi kita malas ke gereja. Saya setiap minggu saya berusaha untuk menyalami orang. Tapi kadang-kadang kan, ya kita kan antar jemput kan. Kadang-kadang kita tidak bisa menyalami semua orang. Sekali bubar, siap-siap mau antar orang. Mana sempat ngobrol-ngobrol sama orang. Ngobrol sedikit, Rudi ankiwe. Nah, lama, panas udah Rudi gitu. Udah ngomong kayak gitu. Mana bisa kita ngomong sama orang? Tidak bisa. Inilah namanya gereja yang sedang merintis ya. Hamba Tuhan profesinya itu pekerjaannya ganda, kan ganda, triple, dan masih banyak kita bekerja hal-hal yang lain selain hanya firman dan doa. Sebenarnya kalau gereja yang mapan secara finansial, secara rohani, hamba Tuhan itu nggak ada namanya sopir. Hamba Tuhan tuh nggak ada yang namanya dia ngurus ini ngurus itu, ngurus orang mati segala macam, nggak ada. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 6, itu ada khusus dipilih diaken untuk menangani pelayanan meja. Kita berdoa untuk diaken nih ya, untuk di bulan 9 ini ya. Mudah-mudahan ada diaken, semakin ringan pekerjaan hamba Tuhan. Jangan ada diaken, hamba Tuhan juga yang bekerja, diakennya malahan nggak kerja. Nah, ini yang susah. Kita doa ya, semoga diaken ini benar-benar yang fungsi. Bukan hanya hari Minggu kebaktian, hari Rabu kebaktian doa. Kalau memang yang kerja di luar, oke, kita mengerti. Tapi hari Minggu melayani juga. Bukan hanya hari Minggu datang kebaktian. Yang hari lain gak ada. Macam mana menjadi diaken? Ironi kan? Dipilih orang yang tepat. Nah, ini gereja yang sehat. Nah, lalu hidup untuk melayani karena kita mendapat hidup dari Tuhan, oleh kita nama Tuhan diagungkan di pasal 2. Dan pasal di ayat 3 itu adalah doa berkat dari Paulus. Ya, segala sesuatu yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita bekerja memandang manusia, maka kita akan bekerja hanya untuk mencari nama, popularitas. Tapi kalau kita bekerja untuk Tuhan, biarlah kita jadi orang yang di balik layar. Tidak apa-apa, tidak dilihat orang, tapi sungguh-sungguh untuk Tuhan.
Tuhan Yesus telah mempersembahkan hidupnya dan matinya untuk kita. Dan haruslah kita hidup untuk Dia. Hidup sebagai representasi dari Yesus itu sendiri. Melayani orang dalam dunia ini, menebarkan kabar baik bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, hari Jumat yang lalu di pelajaran terakhir dalam MPLS, saya mengajar tentang empati. Empati itu dalam bahasa Hakka itu tongqin. Tongqin itu artinya kita mencoba menempatkan diri kita di posisi orang itu. Kita mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itu empati. Saya nanya kepada anak murid-murid, anak-anak tahu nggak siapa di dunia ini yang berempati terbesar, sangat besar? Mereka bilang inilah, itulah ya. Tapi saya katakan ada anak yang menjawab, kalau tidak salah Ernest, dia mengatakan Tuhan Yesus berempati, sangat berempati. Kenapa? Dia rela menjelma menjadi manusia. Saya bilang 100 jawabanmu. Karena dia rela menjadi manusia, dia merasakan, turut merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kita sakit, kalau kita lemah, kalau kita sedih, kalau kita mempunyai masalah, Yesus pernah mengalami hal itu. Dia pernah merasakan sakit di kayu salib, disalib oleh orang. Dia pernah merasakan sedih ketika orang-orang tak percaya itu dia. Dia pernah marah ketika orang berjualan di bait Allah. Dan kalau kita mempunyai Tuhan seperti itu, apalagi yang kita mau minta? Dia pernah merasakan loh apa yang kita rasakan. Dia pernah tahu, dia pernah mengalami apa yang kita alami. Tuhan kita luar biasa. Oleh karena itu, hiduplah untuk Dia. Dari Dia, oleh kita. Dari Dia amanat agung, oleh kita amanat agung disebarkan. Untuk siapa? Untuk Dia. Untuk keagungan namanya. Kiranya kita dapat mengerti firman Tuhan pada malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena oleh Engkau kami mempunyai tugas mulia dalam dunia ini, yaitu kami mau menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus. Jadi saksi, menjadi pemberita untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau memimpin langkah hidup kami menjadi orang-orang yang mempunyai kesaksian yang baik, dapat membawa orang percaya pada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan berdiri. Kita menyanyi pujian nomor 173. Yang bisa nyanyi tolong nyanyi kuat-kuat ya. 173. Saya terpengaruh soalnya. 173. Darah Tuhan dicurahkan, mati menggantiku, menahan sakit derita untuk selamatkanku. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini jantungku pun senanglah. Karena dosa manusia ya telah disalibkan, besarlah kasih rahmat-Nya, tiada bandingnya. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah.
Di salib Tuhanku dapat melihat, kini jantungku pun senanglah. Ayat 4. Tak dapat balas kasihnya dengan air mataku, hanya korbankan jiwaku untuk balas kasihnya. Di salib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini jantungku pun senanglah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah pencipta langit dan bumi, dan kami adalah manusia, puncak ciptaan-Mu. Kami sungguh bersyukur dalam kebaktian ini kami dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami memuji nama-Mu, kami berdoa, kami mempersembahkan persembahan, dan kami juga mendengarkan firman-Mu. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami mau berdoa khususnya untuk adik kami Elizabeth yang sedang berada di rumah sakit. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong, berikanlah dia kesehatan, dan Engkau adalah dokter yang agung, Engkau dapat menyembuhkan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan untuk rencana-rencana ke depan untuk Elizabeth, kiranya Engkau yang memimpin dan menolong, menyediakan segala yang diperlukan, dan agar kami semua dapat hidup untuk-Mu dan dapat bergantung kepadamu. Saudari, dengarkanlah firman Tuhan. Untuk Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Syum. Amin. 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 Dan duduk kembali. Tuhanmu memberkati kau. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin.